Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan dua kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor. Ya, jadi ada dua kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 97-98. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, Om ini yang buat saya, Pak ini yang buat saya jadi kaya. Saya bilang tidak. Oh, lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan. Oke. Tetapi saudara kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan. Kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada dua hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada yang mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah. Dia coba mau jadi bos sendiri ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan pemberontakan itu hukumannya mati. Ya, bukan cuma buruk ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin.
Shalom. Shalom. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di sini ya Bapa, memuliakan namamu hanya untuk Engkau Raja di atas segala raja. Terimalah bersama syukur kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go through it all. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You will never let me go through it all. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat berharga. Haleluya. Ku sembahkan
Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau.
Yes, you Lord, you are worthy of it all. Yes, you Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, you Lord, you are worthy of it all. You are worthy, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy. You are worthy of it all. Yes, you Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Yes, you Lord, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you, and for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, And all will see how great
You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Name above, you have name above all name. You are worthy of all praise, yes, Lord. And my heart will sing how great is our God. Woo! How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Yes, Lord, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great is our God. Name above, name above. Oh, name above all name. You are worthy of our praise, yes, you Lord. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. You are worthy of our praise, yes, Lord. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we see how great, and oh, we see, and oh, we see how great, and oh, we see, and oh, we see how great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terbaik buat hidup kami Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita masuk pada bulan yang baru, bulan November, dan sebulan lagi sebelum kita masuk Desember, dan itu artinya kita akan melewati tahun ini. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita percaya kita ada sekarang karena kemurahan Tuhan, kesempurnaan pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Oke, mari kita siapkan hati dulu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai saat ini Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah pelihara kami. Dan kami bersyukur karenanya Tuhan. Engkau layak menerima ucapan syukur, terima kasih kami. Kami sedemikian rupa
menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami. Tapi kami juga menyadari kami terbatas dalam banyak hal. Dan kami percaya Tuhan Engkau tidak terbatas. Dan karena itulah Engkau memproteksi kami, Engkau melindungi kami, bahkan memberkati kehidupan kami sampai sekarang oleh karena kemurahan-Mu. Semakin kami mengasihi Engkau, mengasihi rencana-Mu dalam hidup kami, mempercayai bahwa Engkau selalu merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Oleh sebab itu kami semakin termotivasi, semakin yakin untuk mau dengar firman yang akan mengarahkan kami untuk kami bisa mengisi tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau dengar-dengaran, kami bersuka cita melakukan itu Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Sekarang bicara lewat hamba-Mu, persiapan hamba tidak ada artinya tanpa Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dengan pewahyuan-pewahyuan yang segar yang Engkau inginkan sendiri untuk umat-Mu dengar, termasuk hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami buka hati ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Keluarga rohaniku, Rock Balikpapan dan semua yang mengikuti pelajaran di channel YouTube ini, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk kembali pada topik ini, keluarga. Tahun lalu kita sudah membahas topik yang mirip, tapi konteksnya rumah. Ingat ya, serial Ada Apa Dengan Rumah. Perbedaannya sih tidak banyak. Kalau rumah, tahun lalu kita banyak bicara lingkungannya, lingkungan rumah. Nah, sekarang kita bicara keluarga. Spesifik kita bicara peran masing-masing yang ada di dalam keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga itu sangatlah harus mendapat perhatian yang khusus, serius, dan bersungguh-sungguh. Kita semua produk keluarga, tidak ada satupun yang tidak punya keluarga. Kita semua produk keluarga, kita punya keluarga. Dan jangan lupa, keluarga memang begitu seriusnya dia dibentuk langsung oleh Tuhan. Yang sering disebut lembaga tertua di dunia, yang dibentuk langsung oleh Tuhan, institusi pertama dan tertua di dunia itu bernama keluarga. Tuhan yang bentuk langsung sejak awal mula penciptaan dunia ini. Sejak awal mula manusia diciptakan, maka secepat itu pula Tuhan membentuk keluarga. Tahun lalu kita telah belajar bahwa kenapa Tuhan lebih dulu membentuk keluarga setelah Dia dalam proses penciptaan dunia ini. Karena keluarga adalah pelaksana kehendak Tuhan dari penciptaannya atas dunia ini. Lagi ya, karena keluarga adalah pelaksana kehendak Tuhan bagi penciptaannya atas dunia ini. Jadi secepat Dia menciptakan dunia ini, Kejadian pasal 1, secepat itu pula institusi keluarga ini dibentuk. Ini alasan kenapa kita harus sering membicarakan keluarga. Kita harus menaruh perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh ketika kita, seperti tema dari pelajaran sekarang, membangun keluarga. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus menaruh perhatian yang serius ketika kita mau membangun keluarga. Pelajaran ini tidak hanya pelajaran buat yang sudah berkeluarga. Ini pelajaran buat Rocket, buat KGC. Karena kita semua adalah produk keluarga. Kita punya keluarga dan pada akhirnya anak muda pun akan berkeluarga. Gitu kan? Jadi ini
topik yang relevan untuk kita sama-sama bicarakan. Dan pada akhirnya kita termasuk Roket, KGC, kita akan membentuk keluarga. Karena sekali lagi keluarga adalah pelaksana kehendak Tuhan. Jadi yakinlah, persiapkanlah dirimu kalau itu Roket, KGC untuk masuk pada sebuah keluarga baru kelak di mana Tuhan menjodohkan kalian. Nah, bagi orang tua, bagi kita yang sudah berkeluarga dan bahkan punya anak, kita juga punya peran yang sama untuk mempersiapkan generasi di bawah kita masuk dalam sebuah keluarga yang bukan cuma meneruskan keturunan, karena ini yang paling banyak kan alasan kenapa orang tua menikahkan anaknya, supaya meneruskan keturunan gitu. Tidak hanya itu, tapi menggenapi tujuan Tuhan lewat keluarga anak kita. Ini yang harus kita sangat sadari. Nah, sementara kita harus mengakui siapa kita hari ini. Siapa kita hari ini? Perspektif-perspektif kita, attitude kita, sikap kita, bahkan tindakan-tindakan kita, kepercayaan atau belief-nya kita, itu paling banyak dipengaruhi oleh dari keluarga mana kita tumbuh dan besar. Kita hari ini. Dengan segala positif dan negatifnya. Positif negatif sudut pandang kita. Positif negatif sikap-sikap kita hari ini. Positif dan negatif kelakuan kita, tindakan kita. Positif dan negatif dari prinsip-prinsip kita. Paling banyak itu didapat dari keluarga. Karena memang sejak kita buka mata dari bayi, kita sudah dengan orang tua kita. Orang tua yang tidak semuanya, termasuk saya, waktu kita kecil sudah bertobat, sudah ngerti kebenaran itu. Tapi sekarang oleh kasih karunia Tuhan kita kan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, lihat Tuhan. Begitu sayangnya kita dari asal keluarga yang tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, kalaupun Kristen, Kristennya ya Kristen tradisi saja, ke gereja secara tradisi saja. Bahkan kita tidak semuanya belajar tentang pertobatan, tentang kesungguhan, tentang kekudusan, tentang pujian, penyembahan. Kita tidak bertumbuh dengan itu kan. Tapi hari ini kan oleh kasih karunia Tuhan kita bisa menjadi orang yang sekarang mengasihi Tuhan, hidup untuk berkenan pada Tuhan. Kita belajar kedalaman, kesungguhan, belajar berakar, bukan cuma sekedar Kristen biasa. Itu kasih karunia Tuhan. Namun kita harus mengakui bahwa dunia ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang dengan respon-respon, dengan sikap-sikap, dengan tindakan-tindakan yang paling banyak dipengaruhi dari keluarga asalnya dia. Jadi dengan kata lain, membicarakan keluarga harus terus kita bicarakan. Karena ini menjadi sesuatu yang serius untuk kelangsungan perluasan kerajaan sorga di muka bumi. Dan kehendak Tuhan dinyatakan di muka bumi pun termasuk kepada setiap oknum, setiap orang yang ada di dalam keluarga. Ayah atau suami, istri atau ibu, dan anak-anak sampai ke cucu. Semuanya harus sebenarnya menjalankan tujuan Tuhan. Karena keluarga adalah, saya sebut, kendaraan bagi rencana Tuhan digenapi atas bumi ini. Nah, kalau kita bicara peran dalam keluarga, kita akan bicarakan 3 peran. Peran Tuhan terlebih dahulu, yang terlibat langsung dalam keluarga. Nah, begitu seriusnya keluarga, Tuhan terlibat langsung di situ. Sadar nggak sadar? Yang kedua, peran suami dan istri atau peran ayah dan peran ibu. Yang ketiga, peran dari anak. Nah, mari kita lihat peran dari Tuhan. Keluarga bagi Tuhan itu penting. Atau keluarga penting bagi Tuhan. Keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk tujuannya. Keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk tujuannya.
Maka sering saya bilang dalam pemberkatan nikah di gereja kita, kalau ada yang menikah, saya sering bilang lebih daripada kepentinganmu, keinginanmu untuk menikah, Tuhan yang lebih berkepentingan dalam perjodohan ini, dalam pernikahan ini. Karena Tuhan sedemikian rupa, seperti tanda kutip pakai bahasa manusiawi, bersusah-susah, walaupun Tuhan pasti tidak susah melakukannya. Tapi kira-kira Tuhan bersusah-susah untuk mix and match, mencocok-cocokkan, ini bahasa kita loh ya. Setiap perjodohan untuk supaya tujuan Tuhan itu tergenapi, itu sebabnya dia buat perjodohan-perjodohan tersebut. Sesuai dengan karakter-karakter, karunia-karunia dari yang dia jodohkan. Seribet itu urusannya sebenarnya. Kita menyebutnya cinta, kita menyebutnya kita menikah. Tapi Tuhan merancangkan perjodohan sejak, saya percaya sejak dalam kandungan gitu ya. Tuhan sudah merancangkan. Jadi kabar baik buat kita semua. Setiap orang ada jodohnya. Itu kabar baik ya. Kabar baik. Mengenai waktu, nah itu sesuai kepentingan Tuhan. Kan ada tujuan Tuhan di situ. Nah makanya kalau keluarga penting bagi Tuhan dan keluarga dibentuk oleh Tuhan untuk tujuannya, maka ini dia. Mengenal tujuan Tuhan adalah hal utama bagi setiap keluarga. Mengenal tujuan Tuhan adalah hal yang penting, yang utama untuk membangun sebuah keluarga. Mengenal tujuan Tuhan dalam pernikahan atau dalam keluarga, penting lebih dulu untuk dipikirkan sebelum masuk dalam sebuah keluarga. Terus berjalan sampai sekarang kita sudah berkeluarga, sudah punya anak cucu. Tetap kita harus semakin kenal tujuan Tuhan untuk pernikahan kita, untuk keluarga kita. Saya sekarang pun sebagai seorang pendeta, seorang gembala jemaat, punya anak yang sudah beranjak besar. Tetap explore, tetap menggali terus tujuan Tuhan dalam keluarga saya. Tujuan Tuhan buat Eve, anak pertama saya, untuk Kevin, anak kedua saya, dan Sean, anak ketiga saya, anak terakhir kami. Terus menggali. Dan dalam rangka menggali, saya harus, karena ini hidupnya Eve, saya harus banyak ngomong dengan dia. Karena saya harus menghargai mimpi yang Tuhan taruh di dalam dia, yang dia mulai sadari. Dan saya tidak mau sok tahu untuk drop mimpi saya kepada anak saya, anak cewek saya. Sekarang anak cowok saya mau masuk dalam jenjang perkuliahan. Diskusi dan saya menanyakan dia punya minat, concern, pilihan-pilihan dia. Ya, anak kita tentunya masih belajar memilih, dia masih bisa salah. Tapi kita jangan meremehkan sesuatu yang muncul di hati dia. Karena saya percaya, apalagi anak kita, anak yang takut Tuhan, karena kita takut Tuhan, bertumbuh di gereja, bertumbuh dalam pelayanan, oh hati-hati. Jangan-jangan Tuhan lagi bicara lewat dirinya, kemudian kita mentahkan karena ada kemauan kita yang kita ingin anak kita lakukan atau laksanakan, termasuk pilihan-pilihan sekolah. Oh ya, saya setuju, anak kita masih bisa salah, tapi jangan lupa kita pun bisa salah kan gitu ya. Itu alangkah baiknya kita perlu membangun komunikasi antar generasi, karena yang menghidupi dia, yang menjalani dia, jadi penting untuk kita tanyakan mau apa, mau sekolah apa, mau pilih apa, kenapa pilih itu, dan seterusnya. Kita fasilitasi, kita berdoa sama-sama. Demikian juga anak yang terakhir, mulai diarahkan, mulai ditanya-tanya, dan tidak terlalu mengganggu minat dia. Karena saya mau hati-hati, jangan-jangan minat itu muncul dari mimpi Tuhan. Yang somehow, yang entah kenapa dia akan muncul begitu saja dari dalam diri dia, terus keperucut ngomong, keluar begitu saja ngomong. Kita masih pikir, itu cuma hobi, itu pasti bisa berubah. Iya bisa berubah, tapi harus dihargai komunikasi dengan generasi di bawah kita. Nah, begitu. Kenapa? Karena kita sedang eksplor tujuan Tuhan bukan hanya untuk saya dan Yanti, istri saya, tapi juga untuk anak-anak saya di mana Tuhan percayakan lewat kami. Jadi kami harus tahu maksud Tuhan, tujuan Tuhan untuk setiap customize. 3 anak beda-beda ini pasti. Dan karena beda-beda, ya kita harus explore karena beda-beda, jangan dipukul rata gitu. Demikian ya, saudara dikasih Tuhan. Karena ini kepentingannya Tuhan, pernikahan ini dan keluarga ini, maka mengenal tujuan Tuhan adalah hal yang penting bagi kita dalam memasuki keluarga atau membangun keluarga dan dalam proses
pertumbuhan keluarga kita, termasuk kita yang sudah punya cucu. Ini berita sama. Kita harus mengenal tujuan Tuhan. Karena saya harus berani bilang begini, hanya karena saudara sudah punya cucu, belum tentu saudara mengenal tujuan Tuhan dalam pernikahan saudara. Kan gitu, kalau mau rendah hati loh ya. Belum tentu kita mengenal tujuan Tuhan terhadap anak-anak kita. Belum tentu, makanya perlu ini sepanjang kehidupan kita perlu dalam sebuah proses dengan Tuhan tuh semakin mengenal Tuhan. Makanya di sini kan perlu kesungguhan supaya tujuan Tuhan bisa kita temukan dengan pernikahan kita dan dengan anak cucu di bawah kita. Apa sih tujuan Tuhan? Kembali Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Unsur keluarga kan itu, diciptakannya mereka, ya, laki-laki dan perempuan, sepasang. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, tujuannya di drop di situ. Beranak cuculah, be fruitful, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tujuan Tuhan dalam pernikahan. Clear sekali. Cara ngebacanya, saya tolong dengan kalimat ini. Cara ngebaca ayat ini, tujuan Tuhan. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dalam konteks ini kan mereka diciptakan serupa dengan Tuhan. Kemudian Allah memberkati mereka dan memberikan mandat. Nah, jadi cara bacanya ayat ini untuk mengenal tujuan Tuhan adalah begini simpelnya. Bahwa keserupaan pada gambar Allah harus memenuhi bumi lewat keluarga, itu simpelnya ya. Beranak cuculah berapa banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas. Nah itu ya, merayap di bumi dan seterusnya. Dengan kata lain ngebacaannya bahwa keserupaan pada gambar Allah karena Adam dan Hawa, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, keserupaan ini harus memenuhi bumi lewat keluarga, laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Tuhan dan diberi mandat untuk beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan seterusnya. Nah, itu. Jadi inilah tujuan Tuhan dalam setiap keluarga. Yaitu keserupaan pada gambar Allah harus memenuhi bumi lewat keluarga. Karena di dalam keluarga lah keserupaan dengan Allah itu terbentuk. Itu tujuan Tuhan untuk keluarga. Oke, saya mau ulang lagi karena ini penting untuk Anda sadari, kalau perlu dihafal, diingat-ingat. Apa sih tujuan Tuhan dalam keluarga? Keserupaan pada gambar Allah harus memenuhi bumi, itu misi kita, lewat keluarga. Lewat saya dan istri saya dan anak-anak saya. Harus beranak cucu, memenuhi bumi dengan keserupaan pada gambar Allah. Kata beranak cucu saya ulang lagi ya, itu bicara menghasilkan yang sejenis atau serupa. Jadi bukan cuma sekedar punya keturunan, tapi keturunan kita sama kualitas dengan kita yang serupa dan segambar dengan Allah. Maka penting bagi kita untuk serupa dan segambar dengan Tuhan karena kita harus menghasilkan generasi di bawah kita yang serupa dan segambar dengan Allah. Oke ya, bisa nangkap ya. Jadi bukan cuma sekedar punya keturunan, tapi keturunan itu harus serupa dan segambar dengan Allah yang tercetak dari kita, ayahnya, ibunya. Di mana ada modeling di situ. Mereka lihat keserupaan Kristus lewat orang tuanya. Maka terjadilah keturunan di bawah kita itu fruitful. Artinya ya serupa, anak cucu, buah yang sama dengan induknya, gitu ya. Nah makanya kan ini jadi penting bahwa kita harus melihat kehidupan kita dalam konteks keserupaan dan kesegambaran dengan Allah. Dan di awal-awal sepertinya ada kegagalan. Waktu penciptaan manusia dan manusia semakin bertambah banyak dan seterusnya. Dan akhirnya pada suatu titik di mana Tuhan harus memutuskan dijadikan tsunami besar, air bah terjadi. Dan di sini saya suka gunakan istilah reset bumi, di reset. Karena semuanya dimusnahkan oleh Tuhan dan Tuhan
menyisakan keluarga dari Nuh. Di mana keluarga Nuh ini dideskripsikan orang yang berjalan dengan Allah dan bergaul dengan Allah. Ya, nah jadi diharapkan dengan benih yang bergaul dengan Tuhan, nanti keluar keturunan yang bergaul dengan Tuhan. Makanya keluarga Nuh dipertahankan lewat peristiwa yang epik, peristiwa Batra Nuh. Nah, coba lihat, ketika peristiwa air bah terjadi, dan ketika sudah selesai semua itu, mandat ini muncul lagi, Kejadian 9 ayat 1 kan. Lalu Allah memberkati Nuh, sama dengan Allah memberkati Adam dan Hawa tadi kan, lalu Allah memberkati, dan anak-anak serta kali ini dengan anak-anaknya kan. Kalau yang Adam dan Hawa kan belum ada anak-anaknya. Ini Nuh dan anak-anaknya berfirman kepada mereka, lihat sama kan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Jadi konsisten, tujuan Tuhan konsisten dengan yang Kejadian pasal 1 tadi itu. Lihat, serius kan ini? Tuhan tidak berubah. Tujuannya terhadap keluarga konsisten. Sampai hari ini tidak berubah, masih sama. Dan ada kata penting yang pernah saya ulang-ulang tahun lalu dalam serial pelajaran Ada Apa Dengan Rumah, bahwa ketika Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberkati dulu. Jadi dalam sebuah keluarga, sebenarnya berkat Tuhan, dengar ya, sudah ada dalam sebuah keluarga. Sudah ada itu, bukan tidak ada. Sudah ada berkat Tuhan dalam keluarga. Saya pernah bilang, berkat dalam keluarga bukan titik di mana kita tuju. Berkat dalam keluarga adalah, dengar ya, titik di mana kita mulai, bukan titik di mana kita tuju. Jadi kalau Anda punya berkeluarga, itu dari situ Anda mulai, dalam berkat Tuhan Anda mulai. Bukan menuju pada berkat Tuhan, tapi memulai dari berkat Tuhan kepada perkara-perkara yang luar biasa di kemudian hari. Karena kita fulfill, menggenapi tujuan Tuhan lewat keluarga dan anak cucu kita, gitu. Ya, jadi inilah tujuan Tuhan konsisten, yaitu supaya keserupaan dan kesegambaran dengan Allah itu memenuhi bumi lewat keluarga kita, gitu. Ya, oke. Sekarang saya selesai dengan membahas peran-peran tadi. Kita sudah bahas peran Tuhan. Sekarang peran suami, peran ayah dalam keluarga. Peran suami atau peran ayah dalam sebuah keluarga adalah dia menjadi model dari keserupaan. Dan saya kasih catatan, model keserupaan bukan kesempurnaan. Enggak, keserupaan bukan kesempurnaan. Ya, jadi menjadi model keserupaan Kristus bagi seluruh anggota keluarga. Jadi kita jangan debatkan bahwa enggak mungkin sempurna seperti Kristus. Betul. Karena yang diminta adalah keserupaannya, bukan kesempurnaannya, gitu. Ya, sempurna milik Tuhan. Ya, saya setuju. Tapi bukan berarti kita tidak menjadi model keserupaan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, itu tugas dari siapa? Suami, atau kalau punya anak dari ayah, gitu. Itu tugas kita. Jadi modelnya. Kita jadi modelnya. Jadi saya menegur kepada para suami, para ayah, Anda punya tanggung jawab jadi model loh. Bukan cuma tanggung jawab kasih uang untuk sekolah, untuk kuliah. Enggak. Katakanlah Anda berhasil mengkuliahkan dia dengan sekolah yang bagus, tapi kalau dia tidak serupa Kristus, saya mau bilang ya, dengan tegas nih, gagal kita. Sukses sekolahkan anak, tapi gagal dalam tujuan Tuhan pada anakmu. Kenapa? Keserupaan Kristus itu perlu. Itu tujuannya. Dalam konteks sekolah, kuliah anak, dan karunia anak, talenta anak, maka lewat kuliahnya, lewat profesi dia kelak, maka dia akan memenuhi bumi dengan keserupaan Kristus. Lewat profesinya, karena setiap orang beda-beda panggilannya. Nah, lewat panggilan masing-masing kita penuhi bumi dengan keserupaan Kristus. Yang dia dapat pertama dari siapa? Dari ayahnya, dari suaminya, dari suami bagi istri, atau imam dari sebuah keluarga. Jadi anak-anak sumbernya itu cuma satu dalam hal ini, sementara ini, yaitu ayahnya. Berikutnya pasti Alkitab, firman Tuhan, dan hubungan dia langsung dengan Tuhan. Tapi kalau ayah, imam, tidak menjadi model yang baik, tidak mengarahkan anak untuk semakin serupa Kristus, kita sudah gagal sebenarnya. Tapi kalau kita baru dalam perjalanan, nah, pelajaran ini penting untuk kita diingatkan, jangan dah gagal, jangan. Ini jadi koreksi buat kita supaya, ayo ini belum terlambat, gitu, belum terlambat.
Jadilah model buat anakmu dalam keserupaan Kristus. Jadilah model, karena itu lebih penting kalau saya berani bilang. Lebih penting. Dia tidak bisa disaingi dengan kemampuan kita kuliahkan dia. Tidak bisa disaingin. Tidak bisa. Itu beda. Ya. Itu dulu. Coba bawa anakmu dalam keserupaan Kristus. Ya, tentunya sambil kita melakukan tanggung jawab yang lain, yaitu sekolahkan dia, kuliahkan dia. Oh yes, pasti. Saya juga begitu. Tapi jangan di-skip tujuan Tuhan yang menjadi inti dari kenapa dia kuliah, kenapa dia sekolah. Bahwa dia mau kuliah hukum, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi tentara, polisi, apapun, maka keserupaan Kristus harus menjadi misi dia dengan profesi itu. Nah itu. Bukan cuma sekedar cari uang, cari hidup, enggak. Tapi dia memiliki misi memenuhi bumi dengan keserupaan Kristus, karena dia serupa Kristus yang dipresentasikan lewat karir dan profesi dia. Saya harap ini Anda tangkap. Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa loh ya, bukan sempurna. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi destininya itu keserupaan, bukan kesempurnaan. Beda, ayat bilang keserupaan. Menjadi serupa dengan Kristus, gambaran anaknya. Nah ini pegangan kita. Ya, mari suami, mari ayah, mari, ya, jangan tontonkan percabulan, kenajisan, jangan tontonkan itu. Gagal kita. Saya tidak peduli sudah punya bisnis bagus, bisa kasih sekolah anak bagus, kita gagal. Sudah, itu aja. Mari pertontonkan kehidupan Kristus, model Yesus. Itu yang harus menjadi obsesi kita. Untuk kita tunjukkan buat anak. Kita pasti tidak sempurna. Tapi keserupaan itu yang perlu kita drop untuk anak-anak di bawah kita. Nah, terus peran istri atau ibu apa? Dia menolong suami. Karena memang perannya kan penolong. Menjadi model keserupaan bukan kesempurnaan Kristus bagi seluruh anggota keluarga. Istri supporter, dia penolong, dia ingatin suami. Dia energi bagi suami. Dia ingatin suami segala bentuk pertolongan yang dibutuhkan suami. Atau ayah. Istri yang harus support. Kadang-kadang suami enggak lihat, istri bisa lihat, istri kasih ingat. Yanti banyak kasih ingat saya untuk hal-hal yang saya enggak lihat di anak-anak saya. Istri saya ingatin saya. Dia kasih tahu saya, dia cari waktu yang bagus dan dia kasih tahu sama saya. If itu begini, Kevin itu begini, Sean itu begini. 3 anak. Dikasih tahu dari angle-nya Yanti yang saya enggak lihat. Dan istri saya tolong saya untuk saya bisa lihat. Gitu ya. Asik kerjasama ini. Mari para istri, tolong suamimu. Wah, suami saya seperti ini. Tolong, sudah ada caranya. Istri saya tahu caranya. Belajar dia juga. Makanya penting kita belajar komunikasi dengan pasangan kita supaya kita tahu caranya untuk kasih ingat dia. Ya tentunya ya. Bukan dengan cara yang menggurui, tapi dengan respect, menghormati keimaman suami dan seterusnya. Tapi ingatkan suami, kadang-kadang suami lupa, support dia, ya, berikan dia energi, ingatin dia, itu peran, itu penting. Makanya kalau enggak penting kenapa Tuhan kasih penolong buat Adam? Nah gitu ya. Jadi peran istri, peran ibu, peran wanita penting untuk menggenapi rencana Tuhan. Peran oma penting untuk tolong anak-anakmu membesarkan cucumu, tapi jangan diganggu cucumu. Tolong dia supaya dia bisa menjadi model keserupaan Kristus bagi cucu. Nah, untuk oma-oma dan opa-opa. Terakhir sekarang, bagaimana untuk kita anak KGC Rocket, anak muda, anak-anak, bagaimana kita ini? Kita perannya adalah kita berjalan dalam keserupaan Kristus dari 2 sumber. Satu, dari firman dan hubungan kita dengan Kristus lewat baca Alkitab, lewat perenungan kita, mesbah-mesbah kita, mari anak-anak muda lakukan itu. Tapi juga lewat model yang dicotokkan oleh ayah dan ibu. Nah nomor 2 ini memang kadang-kadang jadi pergumulan banyak anak muda. Karena orang tuanya tidak memberikan model keserupaan Kristus. Itu pergumulan banyak anak muda. Sekaligus saya memberikan warning buat para orang tua. Banyak anak muda punya pergumulan. Karena dia sebenarnya mau cari model dari orang tuanya tapi tidak ditemukan. Nah mari para orang tua, tidak terlambat. Jangan merasa gagal, belum mulai. Tidak ada salahnya firman Tuhan datang untuk ingatin. Ayo jadilah model sebelum dia keluar rumah untuk kuliah. Gitu ya.
Kalau sudah terlanjur kuliah, ya sebelum dia menikah lah pokoknya. Mari berikan model keserupaan Kristus, belum terlambat. Untuk apa kita cari uang untuk hidupin, kuliahin dia, tapi keserupaan Kristus kita tidak berikan. Yang paling penting pada kekekalan, kita tidak kasih. Padahal itu tidak perlu uang. Yang lebih mahal, tembus pada kekekalan, yang harusnya bisa kita lakukan, kita malah tidak kasih. Dan itu bukan murahan, itu sangat mahal, tidak bisa dinilai dengan seberapa besar uang, mau bisa kasih kuliah dia mau ke Amerika sekalipun misalnya. No, tidak bisa dibandingkan. Padahal itu at hand, itu ada di jangkauan kita, itu ada di dalam kita. Yesus itu yang kita bisa kasih, dan itu kekal nilainya. Anak-anak, anak muda, roket, mari bangun hidupmu dalam firman Kristus, bergaul dengan Tuhan, ada kasih karunia buat kalian. Ya syukur-syukur orang tua bisa jadi model, coba teladani mereka ya. Tetap hormati mereka walaupun mereka belum jadi model, tetap dihormati, direspek mereka ya. Karena kita ada karena mereka juga. Itu untuk para anak muda. Mari keluarga rohani, kiranya firman Tuhan ini bisa memberikan pelajaran yang bagus untuk ingatkan kita untuk mari kita mulai yuk membangun keluarga kita sesuai dengan tujuan Tuhan bagi keluarga kita yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita dan anak cucu kita di bawah kita. Ya, semangat lakukan itu ya. Jangan jadi lelah, jangan lesu. Sekarang ada pandemi, ada badai, kesempatan yuk kita keluarkan kehidupan Kristus dengan perkataan iman. Jangan perkataan-perkataan yang, aduh kalau ayah sudah ngomong kayak gitu gimana anak istri dong ya. Ayahnya pesimis, ayahnya ngomongnya overthinking, omongnya negatif. Aduh selamat malam deh anak cucunya gitu ya, kasihan gitu ya. Maka mari jaga perkataanmu, jaga imanmu, jaga sikapmu khususnya di depan anak istri. Mari para ayah. Istri mari support suami, ingatin dia. Kasih tahu dia, coba kasih perkataan yang berisi bobot iman gitu ya. Supaya dibangun anggota keluarganya dan menjadi teguh gitu bersama-sama ya. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya harap ini bisa menolong kita untuk kita membangun keluarga kita dalam keserupaan Kristus dan rencana Tuhan tergenapi lewat keluarga kita. Puji Tuhan, amin. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur. Karena kami tahu bahwa
Kami ada dalam sebuah keluarga dengan maksud Tuhan, dan Engkau juga tidak pernah salah kami bertumbuh dari keluarga ini. Mungkin keluarga ini adalah keluarga yang belum takut Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami dengan kasih karunia-Mu, di mana kami akan bertumbuh semakin serupa Kristus, dan kami bisa juga menolong keluarga kami, termasuk orang tua kami yang mungkin belum sungguh-sungguh untuk mereka bisa mengalami keserupaan Kristus lewat keubahan hidup kami. Dan Engkau yang menolong kami oleh kuasa Roh Kudus untuk kami dimampukan untuk bisa menyatakan model Kristus lewat kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, kami bersyukur. Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Ini minggu pertama, dan kami berdoa Tuhan, setiap tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang biasa ini, Tuhan, kami mau mengalami kedalaman persekutuan lewat tubuh dan darah-Mu, sehingga roti dan anggur yang biasa ini mengandung kuasa, karena iman kami tujukan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, dan kami mau masuk dalam perjamuan kudus ini di dalam rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, silakan bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri sama-sama dan angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Gereja Tuhan, Eklesia, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Wow. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Kemudian Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Eklesia, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah anak domba, darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minum dengan ucapan syukur. Percaya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya salib-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat bagi kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang mau angkat tangan sama-sama untuk Indonesia. Kami tetap terus berdoa, bersyafaat untuk Indonesia. Kami mau lakukan tindakan profetik. Kami mau katakan Indonesia dipulihkan. Shalom Indonesia. Keadaan COVID-19 hari-hari ini semakin membaik. Terima kasih. Kami percaya terus Tuhan akan pulihkan keadaan COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk para pemimpin yang sudah memimpin bangsa ini dengan bijaksana. Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri, para TNI Polri, mereka sudah bekerja keras, para medis Tuhan. Terima kasih Tuhan yang membalas dan memberkati mereka semua dengan hikmat dan juga dengan berkat yang berlimpah bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kota kami pun Balikpapan pasti dipulihkan Tuhan. Balikpapan akan menjadi tempat yang layak dihuni. Warganya cinta, damai. Sehingga Balikpapan akan terus dibangun menjadi kota yang hebat, kota yang maju, warganya sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Wali Kota, Pak Rahmat juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa mengatur kota ini dengan damai dan sejahtera, dengan adil Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, seluruh wilayah
Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, menikmati kesejahteraan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur, camat, semua punya semangat yang sama untuk bekerja, mau mensejahterakan warganya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan, Indonesia pasti diberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pembangunan Rock Home hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, kami percaya Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan pasti memberkati setiap pekerjaan yang sedang dilakukan di Rock Home, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bekerja juga Tuhan lindungi, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang merugikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terus kami percaya bahwa Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Berkat bangsa-bangsa akan Tuhan kirimkan untuk pembangunan Rock Home di Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan, seluruh jemaatnya, dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, bahkan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pemimpin-pemimpin di gereja ini, mulai dari gembala kami Pak Herol Kilapong Tuhan, bersama keluarga, para pemimpin, para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, kami terus berdoa supaya mereka semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Seluruh jemaat Tuhan sekali lagi dalam anugerah Tuhan, sehat dan selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Rock Balikpapan terus menjadi berkat bagi kota Balikpapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Yes, puji Tuhan. Kita ada di awal November, 2 bulan terakhir di tahun 2021. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita, bahkan mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Haleluya. Bapak Ibu, kita bisa memberikan persembahan syukur lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Dan juga perpuluhan kita bisa kembalikan melalui QR Code dan juga nomor rekening yang tertera di layar TV kita. Ya, oke. Memberi dengan sukacita, mengembalikan perpuluhan juga dengan sukacita. Mari kita berdoa sama-sama untuk persembahan syukur dan juga perpuluhan yang kita akan kembalikan kepada Tuhan. Bapak terima kasih, kami sudah dengar firman Tuhan, kami sudah diberkati lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Sekarang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. 3 kali kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Dengan iman, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah dan terimalah berkat dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan Dia menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan. Haleluya.
kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang rindu. Kau yang percaya, Juru semesta sungguh bergema. Akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi, tujuh kasih anugerah telah teguh dan mulia. Masihlah peruatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Yang